warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mempelajari tentang sejarah dan ruang lingkup biopsikologi. Kita sebelum mempelajari tentang sejarah, kita belajar dulu tentang apa definisi dari biopsikologi ya. Secara bahasa atau secara etimologi, biopsikologi ini adalah dulunya yaitu ilmu secara terus-menerus akan mengalami perkembangan ya, begitu juga dengan psikologi. Jadi dulu kalau kalian ingat induknya ilmu adalah filsafat ya, kemudian berkembang sampai salah satunya memunculkan namanya ilmu psikologi, kemudian ilmu sejarah, ilmu matematika dan lain sebagainya. Nah, kemudian psikologi sendiri karena semakin banyak tokoh, semakin banyak orang yang mempelajari dan melakukan penelitian, akhirnya psikologi ini juga terus mengalami perkembangan. Kalau dulu di semester 1 kita belajar tentang psikologi umum ya. Kalau psikologi umum itu ada psikologi dibagi menjadi dua, ada psikologi umum dan psikologi khusus. Kalau psikologi umum yang mempelajari tentang apa ya? Tentang konsep-konsep psikologi secara umum, ada intelijensi, kemudian ada emosi, ada kepribadian, kemudian ada motivasi dan lain sebagainya. Kemudian ada satu cabang lagi yaitu namanya adalah psikologi khusus ya. Psikologi khusus ini cabang keilmuan yang mengkhususkan pada tema-tema tertentu. Ada psikologi pendidikan, kemudian ada psikologi industri dan organisasi, kemudian ada psikologi klinis, psikologi forensik, psikologi apalagi psikologi olahraga, kemudian banyak sekali ya macam-macam psikologi atau psikologi khusus, dan salah satunya adalah biopsikologi. Jadi biopsikologi ini adalah salah satu cabang dari psikologi khusus. Nah, kemudian apa sih biopsikologi itu dan ranah kajiannya itu apa? Kita akan mengetahui yang dipelajari di biopsikologi itu apa dengan mengetahui pengertiannya terlebih dahulu ya, secara bahasa atau secara etimologi. Biopsikologi ini ada dua lingkup ya, atau dua istilah ya. Yang pertama adalah bio dan yang kedua adalah psikologi. Jadi gabungan antara bio dan psikologi. Apa itu bio? Bio adalah ilmu tentang makhluk hidup. Kalau dulu kalian belajar di SMP dan SMA ya, belajar tentang biologi yang dipelajari adalah hewan, kemudian tumbuhan, kemudian manusia, hal-hal yang sifatnya hidup. Nah, kemudian kalau psikologi apa? Kita kemarin sudah belajar di psikologi umum ya. Psikologi adalah ilmu tentang perilaku, atau sebenarnya kalau psik itu adalah jiwa ya, ilmu tentang jiwa, tapi karena jiwa itu sifatnya adalah abstrak atau tidak tampak, maka yang dipelajari adalah manifestasi dari jiwa atau wujud dari jiwa. Apa itu wujud dari jiwa? Wujud dari jiwa adalah perilaku kita. Nah, kemudian digabung ya, jadi biopsikologi digabung menjadi secara bahasa perilaku ditinjau dengan pendekatan biologi. Jadi perilaku kemarin di psikologi umum kita sudah membahas tentang perilaku ya. Perilaku itu ada yang sifatnya tampak dan ada yang sifatnya tidak tampak. Yang sifatnya tampak seperti kita berjalan, kita berbicara, kemudian apalagi bersepeda dan lain sebagainya, itu adalah macam-macam perilaku tampak. Namun ada juga perilaku yang sifatnya tidak tampak. Apa itu perilaku tidak tampak? Beberapa contohnya, misalkan kita berpikir, kemudian kita merasa, kemudian kita
kita mengingat dan lain sebagainya, itu adalah perilaku yang tidak tampak. Kalau menurut psikologi ada perilaku yang tidak tampak kayak gitu ya. Jadi biopsikologi ini adalah bagaimana atau ruang lingkupnya adalah mempelajari perilaku-perilaku baik yang sifatnya tampak maupun yang sifatnya tidak tampak ditinjau dengan menggunakan pendekatan biologi. Contohnya seperti apa? Perilaku yang tampak dan tidak tampak, misalkan ya, perilaku kita dalam berjalan. Nah, kita memutuskan untuk berjalan itu kalau dipelajari secara biologinya seperti apa. Nah, itu akan kita pelajari. Namun kita fokusnya pada perilaku-perilaku yang sifatnya tidak tampak ya, seperti kita berpikir sebenarnya biologinya seperti apa sih, kerja sistem syarafnya bagaimana ketika kita berpikir, kemudian apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita mengingat sesuatu kayak gitu. Kemudian apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita memunculkan emosi marah dan lain sebagainya. Itu adalah kajian yang dikaji di biopsikologi. Jadi bagaimana kita mengkaji konsep-konsep psikologi pada ranah biologi, seperti itu ya. Kemudian jadi biopsikologi adalah studi ilmiah tentang biologinya perilaku. Selanjutnya, biopsikologi secara terminologi atau secara istilah, banyak sekali ilmuwan yang mendefinisikan biopsikologi ya, diantaranya adalah ada Desbury, kemudian ada Pinel, buku yang kalian beli itu, kemudian banyak ya, Wood juga mendefinisikan tentang biopsikologi. Menurut Desbury, biopsikologi ini adalah studi ilmiah tentang biologinya tingkah laku ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian menurut Pinel, biopsikologi ini adalah pendekatan biologis pada studi tentang psikologi. Jadi bukan pendekatan psikologi pada studi tentang biologi. Jadi secara singkatnya kita itu mau membiologikan psikologi kayak gitu ya. Bagaimana sih biologinya psikologi? Bagaimana sih biologinya kita berpikir, yang terjadi pada sistem syaraf kita apa? Yang terjadi pada tubuh kita apa ketika kita termotivasi kayak gitu. Termotivasi kan salah satu aspek dari psikologi ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan menpsikologikan biologi, tapi kita membiologikan psikologi. Jadi konsep-konsep yang ada di psikologi secara biologi itu seperti apa kayak gitu. Itu adalah ranah kajian biopsikologi. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa biopsikologi ini adalah ilmu yang membahas keterkaitan antara aspek biologi dan aspek psikologi yang khusus berobjek pada manusia. Jadi dibatasi pada manusia. Ini sangat terkait ya antara aspek biologi dan psikologi, saling terkait. Kadang biologi mempengaruhi psikologi, kadang psikologi juga mempengaruhi biologi. Contohnya misalkan aspek biologi yang mempengaruhi psikologi ya, misalkan kaki kita terluka ya, misalkan, atau kaki kita jatuh pasti kita merasa sakit ya. Kalau misalkan jatuhnya misalkan jatuh dari sepeda dan jatuhnya itu agak parah dan kita merasa sakit, otomatis psikologis kita juga akan berpengaruh ya. Kita jadi sedih, kemudian kita jadi moodnya nggak bagus. Misalkan flu ya, flu itu ringan ya, namun kalau flu itu berjalan atau kita mengalami flu sampai 2 minggu, 3 minggu, yang terjadi adalah
temperamen kita jadi apa ya, jadi moodnya nggak bagus, kemudian malas apa ya, malas ngomong karena hidung kita meler ya, kemudian kita malas berpikir dan lain sebagainya. Itu aspek biologi yang kemudian mempengaruhi psikologi manusia. Begitu juga dengan psikologi ya, yang terjadi pada psikologi kita juga akan mempengaruhi biologi kita. Misalkan contohnya, misalkan kalian mengalami apa ya, perasaan yang sedih banget. Misalkan kalian ditinggal, atau misalkan kalian putus dari pacar kalian, misalkan yang punya pacar, atau misalkan apa ya, kalian mengalami apa ya, kegagalan yang besar kayak gitu ya. Misalkan ingin memenangkan lomba ini, nyatanya kalian tidak menang, belum bisa menang kayak gitu. Nah, yang terjadi adalah kita mengalami apa ya? Kalau misalkan tadi ya, orang yang kita kasih itu meninggalkan kita, padahal kita sangat menyayangi dia, jadinya kita kan sedih banget ya. Kalau misalkan itu memang orang yang sangat berarti bagi kita, kadang kita mengalami kesedihan yang berlarut-larut, bisa sampai 2 minggu, kemudian 1 bulan, ada yang susah move on sampai 3 bulan, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita dalam keadaan yang sedih terus, yang terjadi apa? Kita malas makan, kemudian jadinya malas bertemu dengan orang, malas makan, kan berarti kalau kita nggak makan yang terjadi apa? Tubuh kita kekurangan nutrisi, dan akhirnya kita lama-kelamaan karena malas makan kita jadi sakit kayak gitu ya, ada gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Jadi ini aspek psikologi yang kemudian mempengaruhi pada aspek biologi. Makanya nanti kalau misalkan kalian jadi konselor, jadi terapis, jadi psikolog, misalkan ada klien yang apa ya, yang mengalami apa, gangguan psikologis misalkan, yang terbaik dalam menanganinya ya kita harus apa, tinjau dari beberapa aspek yang dimiliki oleh manusia, biologinya, kemudian psikologinya, sosialnya, budayanya, dan spiritualnya, seperti itu. Karena manusia adalah sifatnya holistik ya. Kalau kita ada yang misalkan mengalami gangguan psikologis, kemudian kita mencoba untuk apa ya, mengobatinya dengan meninjau beberapa aspek tersebut, maka kesembuhannya akan lebih cepat kayak gitu ya. Biologisnya diperhatikan, kemudian aspek psikologisnya diperhatikan, kemudian aspek spiritualnya juga diperhatikan, sosialnya, dukungan dari keluarga juga diperhatikan, maka pasien akan segera sembuh seperti itu. Kemudian ada juga yang mendefinisikan biopsikologi sebagai cabang psikologi yang mempelajari dasar-dasar biologi perilaku. Biologisnya perilaku ya, biologisnya emosi seperti apa, kemudian proses mental yang lainnya. Itu tadi definisi biopsikologi ditinjau dari istilah ya. Selanjutnya, sejarah munculnya biopsikologi ya, secara implisit. Implisit itu artinya secara apa ya, tidak terbuka ya, atau secara nggak tampak kayak gitu ya. Diawali dengan berkembang pesatnya kajian psikologi faal, baik dalam perkembangan teoritis maupun penerapan. Jadi, psikologi terus berkembang, kemudian ada psikologi khusus yang dia mempelajari tentang faalnya manusia ya, biologisnya manusia, baik secara teori maupun secara penerapan. Kemudian lama-kelamaan biopsikologi ini muncul ya sebagai cabang dari psikologi. Jadi kalau dulu saya S1 dulu belum ada mata kuliah biopsikologi ya. Saya dulu mempelajari namanya psikologi faal. Yang dipelajari hampir sama, tapi kalau faal ini dia lebih biologi lagi ya. Jadi dulu saya itu dosen saya itu seorang dokter umum ya. Jadi yang dipelajari misalkan
tentang denyut nadi, sistem syaraf secara kompleks, kemudian apalagi misalkan kita sakit digigit nyamuk kayak gitu ya, itu bagaimana jalannya sistem syaraf kayak gitu. Jadi lebih biologi lagi. Kalau biopsikologi ini dia sudah lebih mengkaitkan tentang kajian psikologinya ya, seperti itu. Kemudian pada dekade terakhir psikologi faal berkembang lagi sebagai cabang ilmu yang kemudian disebut biopsikologi. Tujuan dari psikologi faal atau biopsikologi adalah memahami perilaku berdasarkan aspek biologinya. Selanjutnya, secara munculnya biopsikologi secara eksplisit ya, atau secara terang-terangan, secara nyata, secara jelas, ini diawali dengan munculnya artikel ya, munculnya karya, ini buku kayaknya karyanya Hebb ya, tahun 49, yang judulnya adalah Organization of Behavior atau perilaku organisasi. Nah, kemudian Hebb ini mengemukakan bahwa teori tentang fenomena psikologi. Ya, saya lanjutkan ya. Secara munculnya biopsikologi secara terang-terangan ya, atau secara nyata, Hebb mengemukakan teori tentang fenomena psikologi. Jadi persepsi, emosi, pikiran, dan memori yang kemudian ternyata itu semua dikontrol oleh aktivitas otak, gitu ya. Jadi dulu psikologi itu ada tokoh-tokoh yang dia itu fokusnya pada psikologi banget ya. Jadi mempelajari persepsi, emosi, pikiran, dan memori yang ditinjau dari aspek psikologisnya. Nah, kemudian karena psikologi faal terus mengalami perkembangan dan akhirnya muncul biopsikologi, akhirnya teori-teori tentang psikologi kemudian mulai dikaji secara lebih ilmiah lagi dengan mengaitkan pada biologinya atau sistem syarafnya. Jadi dulu itu kajiannya persepsi ya, persepsi. Apa sih persepsi itu? Pengertiannya apa? Kemudian yang mempengaruhi apa? Kayak gitu. Emosi adalah kayak gitu ya. Emosi itu apa sih yang dirasakan manusia? Kemudian aspeknya apa saja? Yang mempengaruhi apa saja kayak gitu. Kemudian karena berkembang psikologi faal, kemudian konsep-konsep tentang psikologi ini kemudian dikembangkan atau diteliti lebih jauh dan mencoba dipelajari pada aspek-aspek biologinya ya, keterkaitannya apa, keterkaitan antara emosi dengan aktivitas otak kayak gitu. Selanjutnya teori tersebut sebagai salah satu dasar menguraikan pembahasan perilaku manusia yang kompleks dan kasat mata. Itu tadi adalah sejarah munculnya biopsikologi secara eksplisit. Kemudian selanjutnya divisi utama biopsikologi. Jadi biopsikologi ini kemudian juga berkembang lagi ya menjadi cabang-cabang yang baru. Banyak sekali ini cabangnya, ada psikologi fisiologi atau psikologi faal yang tadi saya jelaskan secara singkat. Kemudian ada psikofarmakologi, ini kaitannya dengan obat-obatan ya. Kemudian ada neuropsikologi. Neuropsikologi ini memfokuskan pada neuron ya, sistem syaraf. Kemudian ada psikofisiologi, kemudian ada neuroscience kognitif, dan ada psikologi komparatif. Psikologi komparatif ini lebih pada membandingkan ya. Kita pelajari satu persatu. Kalau psikologi fisiologi atau psikologi faal ini adalah divisi biopsikologi yang dia fokusnya mengkaji mekanisme neural perilaku melalui manipulasi otak secara langsung dalam eksperimen yang terkontrol. Jadi fokusnya ini mempelajari tentang
sistem syaraf, kemudian dengan cara memanipulasi otak. Memanipulasi otak ini berarti eksperimen apa ya? Diberikan perlakuan dalam eksperimen-eksperimen yang terkontrol ya di lab ya. Kemudian subjek penelitian dari psikologi faal ini hampir selalu menggunakan binatang di lab. Jadi yang dimanipulasi adalah otaknya binatang ya. Kemudian ada psikofarmakologi. Ini hampir mirip dengan psikologi faal tadi, tapi dia fokusnya pada manipulasi aktivitas sistem syaraf dan perilaku dengan obat-obatan. Jadi sistem syaraf dan otak ini kemudian dimanipulasi atau diberikan perlakuan dengan memberikan obat-obatan tertentu dan kemudian dikaji bagaimana pengaruhnya kayak gitu. Kemudian banyak penelitian psikofarmakologi yang bersifat terapan, jadi hasilnya bisa diterapkan. Oh, ternyata syaraf yang diberikan obat jenis ini akan mengakibatkan seperti ini kayak gitu. Kemudian ada neuropsikologi, ini kajian tentang efek psikologis dari kemampuan otak pada pasien manusia. Kemudian selanjutnya ada psikofisiologi. Ini divisi biopsikologi yang mengkaji hubungan aktivitas fisiologis dan proses-proses fisiologis pada subjek manusia. Kalau psikofisiologi ini dia penelitiannya menggunakan manusia ya, jadi proses psikologisnya seperti apa. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman fisiologi proses-proses fisiologis seperti emosi, atensi, dan pemrosesan informasi. Selanjutnya ada neuroscience kognitif. Ini mengkaji dasar-dasar neural kognisi, jadi proses intelektual dengan tingkat yang lebih tinggi seperti berpikir, atensi itu perhatian, dan proses-proses perseptual yang kompleks. Metode utamanya adalah perekaman non-invasif. Jadi ini fokus pada berpikir tingkat tinggi ya. Berpikir tingkat tinggi itu seperti apa? Kalau melamun itu tingkatannya rendah ya. Kalau problem solving, berpikir kreatif, memecahkan masalah, itu adalah berpikir tingkat tinggi. Kemudian ada psikologi komparatif. Ini divisi biopsikologi yang menangani perilaku umum dan secara khusus nggak kelihatan ya, menerapkan analisis komparatif. Jadi dia mengkomparasikan atau membandingkan ya genetika perilaku. Selanjutnya, ciri penelitian dengan pendekatan biopsikologi. Jadi masih ingat ya, ilmu dikatakan dia itu suatu ilmu itu pasti memiliki ciri penelitian ya, ciri penelitian. Jadi bagaimana pengetahuan atau bagaimana teori tersebut dihasilkan kayak gitu. Ciri penelitian biopsikologi yang pertama, subjeknya manusia dan non-manusia. Tadi saya jelaskan ada satu divisi yang psikologi faal tadi, penelitiannya ada yang menggunakan hewan. Kemudian ada divisi yang lain yang dia fokusnya meneliti manusia saja kayak gitu. Kemudian sifatnya eksperimen dan non-eksperimen. Jadi ada kajian-kajian biopsikologi yang dia itu teorinya dihasilkan dari eksperimen. Eksperimen itu memberikan perlakuan ya. Jadi
ketika misalkan tadi ya ada salah satu contoh yang farmakologi tadi ya, sistem syaraf pada hewan jalannya seperti ini, kemudian ketika dikasih sesuatu atau dikasih obat ternyata tikus ini larinya lebih kencang. Nah kayak gitu, itu berarti penelitian eksperimen ya. Kalau non eksperimen ini peneliti tidak memberikan perlakuan apapun kayak gitu ya. Contoh misalkan kita hanya mengamati, kita hanya mengobservasi, kita hanya melakukan wawancara. Nah, jadi kita nggak memberikan apa ya perlakuan apapun pada subjek penelitian kita. Nah itu berarti penelitian yang sifatnya non eksperimen. Beda dengan eksperimen ya. Kalau eksperimen tadi kita memberikan atau memberikan perlakuan pada subjeknya ya, yang tadi ya sistem syaraf, kemudian diberikan obat ini atau obat itu kayak gitu. Itu beda eksperimen dan non eksperimen. Jadi pendekatan biopsikologi ini ada yang dilakukan dengan eksperimen dan ada yang dilakukan dengan non eksperimen. Kemudian yang ketiga, ada yang sifatnya murni dan ada yang sifatnya terapan. Kalau murni itu berarti peneliti tujuan dari meneliti murni hanya untuk mengembangkan pengetahuan atau mengembangkan suatu teori. Jadi ada yang seperti itu. Namun ada juga biopsikologi yang dia itu fokus penelitiannya itu pada terapan. Terapan itu bisa diterapkan pada masyarakat luas kayak gitu. Contohnya tadi yang psikofarmakologi ya. Oh ternyata ternyata setelah diberikan obat-obatan ini dia menjadi lebih tenang kayak gitu ya. Dia nggak lagi mengalami marah-marah atau emosi negatif, depresi karena dikasih obat ini. Nah kayak gitu bisa kita terapkan pada manusia yang lagi mengalami depresi. Jadi penelitiannya bisa dipakai atau diterapkan pada masyarakat kayak gitu ya. Itu pendekatan murni dan terapan. Selanjutnya, apakah perilaku itu bersifat psikologis atau fisiologis? Menurut kalian perilaku itu sifatnya apa? Psikologis atau fisiologis? Perilaku apa ini ya? Jadi awalnya perilaku manusia itu semata-mata disebabkan hukum alam. Jadi orang-orang dulu, ilmuwan dulu mengatakan bahwa perilaku manusia itu ya karena hukum alam, karena faktor fisiologisnya. Contoh misalkan kalian misalkan ada manusia berlari, manusia berjalan, kemudian berlari karena takut misalkan. Ya itu kenapa dia berlari? Ada ular, kenapa dia berlari? Karena ketika melihat ular itu secara otomatis sistem syaraf kita, otak kita meminta tubuh kita untuk berlari ya. Itu berarti faktor fisiologis ya. Kemudian muncul perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa perilaku itu sifatnya adalah fisiologis. Ada juga yang mengatakan bahwa perilaku itu sifatnya psikologis. Contoh perilaku yang disebutkan oleh psikologis ya. Contohnya yang seperti tadi saya contohkan, manusia melihat ular kemudian berlari. Mengapa dia berlari? Karena di dalam tubuh orang tersebut ada emosi takut. Nah, emosi takut inilah yang kemudian menjadikan manusia tersebut berlari. Nah, kayak gitu. Jadi selalu ada dorongan-dorongan dari fisiologis atau dorongan-dorongan jiwa yang kemudian menimbulkan suatu perilaku kayak gitu. Itu perilaku perilaku yang disebabkan oleh fisiologis versus perilaku yang disebabkan oleh psikologis. Kemudian
Ini ada tokoh filsafat namanya Descartes menjembatani perbedaan dengan menyatakan bahwa dunia itu terdiri dari dua elemen utama. Ada yang sifatnya fisik, benda yang perilakunya disesuaikan dengan hukum alam. Ada yang sifatnya psikis atau jiwa atau spirit, yaitu pikiran manusia yang tidak berkaitan dengan benda fisik tapi mengontrol perilaku manusia. Jadi benda itu ada dua, elemennya ada dua, ada elemen fisik dan ada elemen psikis. Menurut Descartes, bagian tubuh manusia termasuk di dalamnya otak adalah bagian tubuh yang sifatnya sangat fisik. Sorry ya, ini nggak kelihatan jadinya tulisannya. Selanjutnya, apakah perilaku hasil keturunan ataukah hasil belajar? Menurut kalian perilaku itu sebenarnya keturunan atau hasil belajar sih? Kayak gitu ya. Contoh perilaku hasil keturunan ya, contohnya misalkan bapaknya pemberani, anaknya biasanya juga nggak takut atau pemberani juga. Ibunya banyak omong, anaknya banyak omong juga. Jadi itu keturunan ya, karena bapaknya gentle banget, akhirnya anak laki-lakinya juga gentle. Bapaknya agak pemalu atau pendiam, anaknya juga pendiam. Itu perilaku merupakan hasil keturunan. Atau perilaku adalah hasil belajar. Kalau hasil belajar, contohnya misalkan awalnya anak itu dia biasa saja dengan tikus ya. Namun suatu ketika ketika muncul tikus putih, ternyata setelah itu dia dicakar sama tikusnya kayak gitu. Nah, dari situlah kemudian anak belajar, wah ini benda atau ini hewan yang menakutkan karena mencakar saya kayak gitu. Jadinya ketika dia kembali bertemu dengan tikus putih, dia langsung takut karena hasil belajarnya mengatakan bahwa ini adalah benda yang atau ini adalah hewan yang menakutkan. Itu adalah perilaku yang disebabkan oleh hasil belajar. Ini penelitian dari J.B. Watson menunjukkan bahwa bayi-bayi itu menurut Watson sifatnya itu netral ya, netral. Jadi sebenarnya yang membentuk manusia sebagai penipu, manusia perampok, manusia menjadi dokter, manusia menjadi orang bijaksana itu adalah lingkungannya ya. Jadi J.B. Watson mengatakan, berikan aku 10 bayi, maka aku bisa menjadikannya dia sebagai perampok. Aku akan bisa menjadikan dia sebagai ilmuwan dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa bayi itu sifatnya netral. Bayi itu seperti kertas putih ya. Mau dia jadi penipu, mau dia jadi perampok, mau dia jadi pembunuh, jadi ilmuwan, itu semua karena semata-mata pengaruh dari lingkungannya. Kemudian sebaliknya, anak seorang pengusaha ini dapat menjadi sangat bodoh dan tumbuh menjadi perampok apabila dibesarkan dalam lingkungan. Jadi benar-benar dikendalikan oleh lingkungan ya kalau ini. Nah, kemudian penganut etologi menyatakan bahwa perilaku didasarkan pada instinctive behavior, perilaku yang umumnya muncul pada spesies yang sama meskipun tidak dipelajari sebelumnya. Contohnya adalah, oh ternyata ada juga loh perilaku yang dia itu tidak murni dikendalikan oleh lingkungan, tapi dia sifatnya adalah instinktif atau dia tidak dipelajari, bukan hasil dari belajar lingkungan. Apa itu? Contohnya perilaku mengisap pada bayi. Jadi rata-rata atau sebagian besar
semua bayi di dunia itu dia tidak belajar, tidak ada yang mengajari, tapi dia perilakunya sama, yaitu perilaku menghisap pada bayi. Nah, itu adalah perilaku instingtif. Dia bukan hasil belajar, tapi dia itu sifatnya adalah keturunan. Jadi perilaku instingtif seperti itu ya. Selanjutnya, perilaku ini mengalami perkembangan ya. Tadi ada yang mengatakan bahwa perilaku itu semata-mata dikendalikan lingkungan. Ada yang mengatakan ada loh perilaku yang dia tidak dikendalikan oleh lingkungan. Tadi perilaku yang ngisap jari. Kemudian perilaku ini mengalami perkembangan ya. Sebenarnya perilaku itu adalah interaksi antara faktor genetik dan pengalaman. Ini dua faktor yang saling mempengaruhi ya. Jadi ada penelitian mengenai seleksi perkembangan tikus pintar dan tikus bodoh ya. Jadi ini ceritanya ilmuwan dia meneliti ada misalkan 10 tikus ya. Ada 10 tikus. Nah, ini kemudian dieksperimenkan dalam suatu lab. Nah, dia misalkan ada perlakuan atau ada tindakan ketika tikus dia ditempatkan dalam box, kemudian bisa lari-lari, ada 10 tikus. Nah, ketika tikus ini berlari-lari dan tidak sengaja menyenggol itu tidak sengaja menyenggol tali, tiba-tiba makanannya keluar. Nah, kayak gitu ya. Nah, dari 10 tikus tersebut yang 5 tadi itu ketika berlari-lari nggak sengaja menyenggol tali, makanan keluar. Nah, kelima-limanya ini dia bisa belajar ya. Oh, ketika saya menyenggol tali, saya akan mendapat makanan kayak gitu. Akhirnya dia suka, ketika lapar dia suka menyenggol tali tersebut. Nah, di situ ternyata ada 2 tikus yang dia itu padahal sudah pernah menyenggol tali dan mendapatkan makanan, tapi dia tuh nggak belajar dari situ. Dia itu nggak tahu kalau ketika dia menyenggol tali dia akan mendapat makanan. Nah, dari situ kemudian ilmuwan berkesimpulan, oh ternyata perilaku itu tidak semata-mata didominasi oleh faktor pengalaman, tapi ada faktor genetik. Oh, berarti ini tikus bodoh ya, yang 2 tadi, yang nggak belajar dari pengalaman tadi itu kategori tikus bodoh, karena mungkin ada faktor genetiknya. Misalkan misalkan sinapsis yang ada dalam otaknya kurang, atau misalkan faktor yang mempengaruhi intelijensi struktur otaknya ada yang bermasalah kayak gitu. Nah, itulah kemudian menjadikan bahwa tidak hanya didominasi oleh faktor pengalaman saja, tapi juga ada dominasi faktor genetik ya, faktor bawaan seperti itu. Selanjutnya, dasar perilaku menurut biopsikologi. Menurut biopsikologi, perilaku itu didasarkan pada adanya rangsangan yang memberikan suatu pengaruh ke dalam tubuh. Jadi, perilaku itu selalu didahului oleh suatu rangsangan. Misalkan saya makan karena ada rangsangan, perut saya keroncongan, kemudian saya jadi lemas, kemudian apalagi ya, jadi orang lapar, nggak bisa mikir, sering salah kayak gitu. Nah, karena ada rangsangan fisiologis, jadinya saya mencari makan atau makan kayak gitu ya. Itu adalah dasar perilaku makan kayak gitu. Jadi pasti ada rangsangan. Kalian misalkan mandi, ada rangsangannya ya. Misalkan kalian mandi karena dimarahin orang tua, karena dimarahin ibu, atau kalian mau segera berangkat ke kampus misalkan kayak gitu. Jadi perilaku selalu didahului oleh rangsang.
Kemudian dasar yang kedua, perilaku manusia dikendalikan oleh sistem endokrin dan sistem syaraf dalam struktur organisme yang kompleks. Jadi biopsikologi mengatakan bahwa tidak hanya lingkungan saja yang mempengaruhi perilaku manusia, namun dipengaruhi lagi oleh sistem endokrin ya. Sistem endokrin itu hormon, kemudian sistem syaraf dalam struktur organisme yang kompleks. Jadi contohnya bagaimana? Contohnya misalkan ada manusia, ada individu yang dia itu gampang gampang tersulut emosinya. Ada individu yang dia tenang kayak gitu ya. Misalkan diberi sama-sama diberikan tugas yang banyak sama dosennya, yang satunya santai, tenang, kita kerjakan, yang satunya itu dia gupuh atau langsung emosinya langsung nggak bagus kayak gitu. Apa sih yang membedakan keduanya? Nah, ternyata setelah dipelajari di biopsikologi, ternyata sistem endokrinnya atau sistem hormonnya berbeda. Yang satunya itu yang mudah marah, ternyata dia hormon bahagianya sedikit kayak gitu. Yang santai, ternyata misalkan dia memiliki hormon yang bisa menenangkan tubuhnya itu lebih banyak kayak gitu. Jadi perilaku itu juga dikendalikan oleh sistem endokrin atau sistem syaraf. Selanjutnya, asumsi dasar perilaku. Jadi biologi ini menurut kajian biopsikologi ya. Jadi biologi adalah penentu dari perilaku. Ada faktor-faktor biologi yang mempengaruhi perilaku manusia kayak gitu ya. Kemudian semua perilaku ada dasar genetiknya. Perilaku apapun sebenarnya kalau dikaji dalam biopsikologi itu ada dasar gennya atau dasar sistem syarafnya ada kayak gitu. Kemudian perilaku memiliki fungsi adaptif dan evolusi. Contohnya perilaku memiliki fungsi adaptif ya atau menyesuaikan. Contohnya seperti saya sekarang lagi membuat materi tentang biopsikologi. Nah, ini adalah fungsi adaptif ya. Saya menyesuaikan diri karena kita tidak bisa kuliah offline, makanya saya menyesuaikan diri bagaimana cara saya berperilaku agar tetap bisa menjalankan aktivitas saya kayak gitu ya. Contoh yang simpel lagi, misalkan kalau kalian berada di ruang panas, yang kalian lakukan apa? Kipas-kipas, cari kipas angin, kemudian kipas-kipas, cari kipas angin, menyalakan AC kayak gitu. Kalau kalian berada dalam ruangan panas, dalam ruangan dingin, yang kalian lakukan apa? Pakai jaket, tarik selimut, buat teh, pakai kaos kaki. Nah, itu adalah perilaku yang fungsinya adaptif atau kita selalu menyesuaikan diri. Dan sifatnya evolutif. Jadi evolusi itu perubahan secara bertahap ya. Contoh perilaku yang berevolusi. Contohnya misalkan saya berikan contoh pada perilaku perilaku kucing ya. Kalau zaman saya dulu, kucing itu saya lihat kalau mau membuang kotoran, mau pipis, mau itu dia sering menggali-gali tanah ya kayak gitu. Kemudian pipis lalu dikasih tumpukan tanah lagi kayak gitu ya. Nah, itu tapi saya itu sekarang jarang ya melihat kucing yang seperti itu, pola perilakunya seperti itu. Mungkin perilaku kucing juga mengalami evolusi ya. Jadi dia dia berubah secara berangsur-angsur ya. Karena sekarang kita lihat kucing kucing Anggora, kucing-kucing yang kayak gitu kan
habis saya ya udah biarin aja kayak gitu ya. Makanya mungkin kucing Jawa atau kucing Indonesia juga belajar dari situ juga ya. Makanya perilakunya mengalami perubahan. Kemudian perilaku memiliki hubungan asal-usul pada otak dan lokasinya, kayak gitu ya. Seperti kita lihat ada individu yang dia itu saya dulu pernah ya menemui atau pernah bertemu dengan individu yang dia itu antisosial banget. Misalkan melukai tapi dia nggak merasa bersalah kayak gitu, kemudian mengambil uang, misalkan merampas uang, tapi dia nggak merasa kasihan sama orang tersebut. Banyak ya penjahat yang seperti itu, kayak kalau kita orang normal kok nggak kasihan ya dia dibunuh kayak gitu. Nah, sebenarnya perilaku-perilaku yang abnormal atau orang-orang yang antisosial itu ketika diteliti seringkali dia itu di otaknya ternyata ada salah satu fungsi otak yang dia mengalami abnormal. Bagian yang pengelolaan emosi itu sistem limbik atau apa ya. Nah itu dia misalkan ada yang ukurannya nggak sama atau lebih kecil, atau fungsinya yang dia nggak berfungsi, makanya dia nggak punya empati. Nah kayak gitu, jadi ada hubungan asal usul pada otak dan lokasinya seperti itu. Selanjutnya ini kekuatan dari perspektif biologi. Dengan memahami dasar fisiologi, memungkinkan dapat mengobati gangguan perilaku dengan kemoterapi. Jadi, kalau kita tahu asal-usul fisiologisnya, mengapa misalkan orang yang antisosial tersebut tidak merasa bersalah, tidak memiliki empati, dan lain sebagainya, tahu kita dasar fisiologisnya, maka kita mungkin bisa memberikan obat-obatan atau kemoterapi kayak gitu. Kemudian memungkinkan menggunakan teori evolusi, memungkinkan pengembangan secara rasional untuk menjelaskan perilaku. Jadi asal usul perilaku ya yang mengalami evolusi itu juga bisa menjelaskan mengapa perilaku tersebut muncul kayak gitu. Nah, kelemahannya apa? Masing-masing bidang ilmu ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Kekurangan dari perspektif biologi ini tidak meninggalkan ruang untuk efek pengaruh perilaku dan pengalaman hidup pada perilaku. Jadi karena biologi ini lebih menekankan pada pengaruh biologinya, sistem syarafnya, otaknya, dan lain sebagainya. Jadi efek pengaruh lingkungan dan pengalaman hidup itu lebih kurang ya, padahal ini juga mempengaruhi perilaku. Kemudian lemah dalam menjelaskan konsep altruisme. Apa itu altruisme, teman-teman? Altruisme itu adalah perilaku menolong ya. Perilaku menolong ini akan dipelajari di psikologi sosial ya, konsep altruisme. Nah, altruisme itu mengapa susah dijelaskan dalam perspektif biologi? Karena ternyata altruisme atau perilaku menolong ini kompleks sekali ya. Perilaku menolong kompleks sekali, yang faktor-faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali ya. Ada faktor biologis atau keturunan, ada faktor psikologis, kemudian ada faktor budaya, kemudian ada faktor spiritualitas, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan perilaku altruisme atau perilaku menolong dipengaruhi oleh faktor biologis. Orang tuanya ringan tangan, orang tuanya itu suka sekali membantu orang lain, anaknya juga terkonsep seperti itu. Nah itu keturunan ya, jadi ya karena bapaknya itu baik sekali sama orang, anaknya juga ngikut seperti itu, polanya sama. Kemudian altruisme juga dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh psikologis atau psikologis ya, jiwa ya, kepribadian ya. Jadi ada kepribadian yang malu-malu, ada kepribadian yang dia itu cepat beradaptasi ya gitu. Ada orang jatuh
ayo segera apa bertindak kayak gitu. Nah, itu juga dipengaruhi oleh kepribadian ya, sifat ya, karakter dia suka apa tidak suka melihat orang lain sedih kayak gitu. Selain itu, altruisme atau sifat menolong ini juga dipengaruhi oleh budaya kayak gitu ya. Di Jawa karena budayanya itu gotong royong, makanya perilaku altruisme ini eh, sering muncul kayak gitu dibandingkan di luar negeri atau misalkan di barat. Karena di barat adalah individualisme, makanya eh, perilaku altruisme ini misalkan lebih apa ya, lebih jarang kayak gitu ya, lebih jadi budaya budaya timur lebih apa ya, lebih mendominasi atau lebih banyak muncul perilaku suka menolong. Nah, selain itu dipengaruhi juga faktor spiritualitas. Semakin dia apa, tingkat spiritualitas pengetahuan agamanya tinggi, karena agama itu mengajarkan untuk tolong menolong, makanya anak dengan pengetahuan agama yang tinggi biasanya lebih suka menolong, karena guru agama mengatakan kalau kamu menolong orang lain maka kamu akan dicintai oleh Allah. Nah, dari faktor budaya ini kemudian muncul perilaku suka menolong atau altruisme. Nah, selain itu ternyata altruisme ini juga dipengaruhi oleh faktor lain. Apa itu? Uh, Kondisi atau situasi ya. Contoh misalkan si Budi berangkat ke kampus. Kemudian si Budi ini pribadinya dia ringan tangan ya, suka menolong. Orang tuanya juga suka menolong. Pengetahuan agamanya juga tinggi. Kemudian dia juga lahir di budaya timur, suka menolong. Nah, kemudian di perempatan dia melihat ada ibu yang jatuh dari sepeda. Kemudian si Budi tadi uh, melihat situasi ya. Kita bisa mengobservasi ya, ketika si Budi membayangkan saja ya, si Budi berada di perempatan, kemudian ada ibu-ibu yang naik motor dan jatuh. Di situ kan pasti banyak orang. Nah, ada yang dia langsung menolong, ada yang dia cuma memperhatikan, ada yang dia nggak memperhatikan sama sekali. Nah, itu kan berbeda ya. Kemudian si Budi ini dia dia jadinya bingung, nolong nggak ya, padahal dia memiliki kepribadian yang ringan tangan kayak gitu ya. Kemudian wah, sudah ada yang nolong gitu. Aduh, saya mau nolong tapi ini jadwal ujian biopsikologi, nanti saya terlambat kayak gitu. Akhirnya si Budi memutuskan untuk tidak menolong karena faktor situasi yang seperti apa, yang dia karena harus buru-buru ke kampus, makanya dia tidak bisa menolong kayak gitu ya. Jadi ada faktor situasi, faktor luar yang mempengaruhi mengapa seseorang itu menolong orang lain atau tidak. Kemudian ada faktor lagi, misalkan ya, misalkan di mall itu kalian jalan-jalan, kemudian ada ibu-ibu yang jatuh dari lift, jatuh kemudian nggak ada yang nolong kayak gitu ya, nggak ada yang nolong, dia bangun sendiri dan berjalan lagi. Coba kalau yang jatuh itu adalah Agnes Monica misalkan, atau yang jatuh itu adalah artis atau orang penting, pasti banyak yang menolong ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi konsep mengapa seseorang itu menolong. Kalau misalkan kita tahu ya, kalau yang jatuh laki-laki, maka biasa ya kita nggak menolong ya. Coba kalau yang jatuh itu perempuan, pasti banyak yang menolong. Kalau yang jatuh itu orang kuat biasa, tapi kalau yang jatuh itu nenek-nenek sudah tua atau anak kecil, lebih banyak yang menolong ya kayak gitu. Nah, itu konsep-konsep yang kemudian mengaruhi altruisme. Jadi konsep altruisme ini kemudian susah dijelaskan oleh perspektif biologi karena banyak faktor tadi ya yang kemudian menyebabkan perspektif biologi ini susah menjelaskan konsep altruisme atau konsep menolong. Kemudian terjadi reduksionistik atau sebuah teori menyerap teori lain karena hanya terlihat
satu penyebab fisiologis yang dapat mengakibatkan gangguan perilaku atau mental, sehingga ada indikasi menyederhanakan penyakit. Karena perspektif biologi ini dia fokusnya hanya pada penyebab-penyebab biologi saja, makanya terjadi reduksi atau dia pengurangan ya. Padahal ada sebab lain loh tadi, tapi perspektif biologi ini dia fokus pada aspek biologi saja. Kemudian ini ada 4 kelompok besar teori biopsikologi. Ada dualisme, ada materialism, ada heredity, dan ada natural selection. Nah, tugas kalian adalah silakan kalian mempelajari lebih lanjut tentang 4 kelompok besar dari teori biopsikologi. Bisa membaca buku, boleh artikel, kemudian dirangkum ya, bisa diketik, tapi tolong jangan copy paste agar kalian memahami betul atau membaca tentang 4 kelompok besar teori ini. Kemudian dikoordinir oleh ketua kelompok, ketua kelas ya, baru dikirim ke saya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Nanti kalau kalian masih ada yang kurang jelas bisa ditanya.